Halo anak-anak, sampai ketemu dengan saya. Kita jumpa lagi dengan saya Pendeta Purwanto di Pak Cim 71 Channel. Nah, saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 6 SD dengan media slide PowerPoint, slideshow ya, dengan animasi yang menarik. Mudah-mudahan nanti kalian bisa memahami dengan baik. Nah, untuk itu siapkan dulu pertama bahan bacaan, yaitu siapkan Alkitab. Kemudian juga bisa buku catatan, pensil dan atau ballpoint ya. Kita akan memulai. Oke, saya akan tampilkan ini slideshow-nya. Jadi judulnya adalah Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6 SD. Pelajaran ketiga, judulnya Bernyanyi dengan Roh dan Akal Budi. Ini saya tampilkan slideshow-nya. Silakan kalian tunggu. Ya. Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 6 SD. Pelajaran ketiga judulnya Bernyanyi dengan Roh dan Akal Budi. Sebagai bahan bacaan, silahkan kalian siapkan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 14 ayat 15b sampai 19. Ya, baca dengan baik. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami ya Tuhan agar kami dapat memahami firman-Mu pada pelajaran hari ini, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sebelum lebih lanjut, kalian menyaksikan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, kemudian tekan tombol subscribe, tekan lonceng atau bell-nya, kemudian share atau bagikan. Penjabaran bab 3 atau pelajaran 3 dengan judul Bernyanyi dengan Roh dan Akal Budi akan dijabarkan sebagai berikut. Pada bagian A akan dibahas pengantar. Pada bagian B mendalami cerita Alkitab. Pada bagian C memahami nyanyian jemaat dalam ibadah Kristen. Kemudian pada bagian D pendalaman materi tentang nyanyian jemaat. Pada bagian E menghayati nyanyian umat Kristen. Dan pada bagian terakhir F berupa rangkuman. Sekarang pengantar. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Unsur atau kegiatan apa yang paling sering kamu temukan dalam ibadah Kristen? 2. Bagaimana cara orang Kristen melakukan kegiatan itu? 3. Mengapa orang Kristen melakukan kegiatan itu dalam setiap ibadah mereka?
Sekarang pada bagian B kita akan mendalami cerita Alkitab. Bacalah surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus bagian pertama, pasalnya 14 ayat 15b sampai 19. Keterangannya, kota Korintus merupakan sebuah kota pelabuhan yang ramai pada masa lalu. Waktu itu penduduknya sekitar 600.000 orang. Kota Korintus ada di Yunani dan sekarang sudah runtuh. Surat Paulus ini berisi nasihat pada jemaat Korintus agar mengusahakan kebaikan-kebaikan dalam jemaat. Mereka diminta agar menolong, menghibur, mendorong dan menguatkan mereka yang membutuhkan. Sayangnya pada waktu itu jemaat Korintus hanya sibuk mementingkan satu karunia dari Allah, yaitu berbahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa asing yang sebelumnya tidak dipelajari lebih dahulu. Menurut Paulus, karunia itu bukanlah karunia yang utama. Rupanya jemaat Korintus telah melebih-lebihkan kepentingan karunia bahasa roh dalam ibadah umum sehingga mereka mementingkannya lebih dari karunia yang lain. Apalagi mereka menjalankannya tanpa penafsiran. Mereka bangga jika dapat berbahasa asing dalam ibadah. Padahal ibadah bukanlah sarana untuk membanggakan atau menyombongkan diri, tetapi ibadah adalah sarana untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Paulus berusaha memperbaiki penyalahgunaan karunia itu dengan jalan menunjukkan bahwa bahasa roh tanpa penafsiran sama sekali tidak menguntungkan dalam ibadah. Pada ayat 15, Paulus membicarakan tentang penggunaan bahasa roh. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyanyi, memuji, dan mengucap syukur kepada Allah. Menurut Paulus, bernyanyi yang baik dalam ibadah adalah bernyanyi dengan menggunakan akal budi. Artinya, tidak asal berbunyi dan bersuara, tetapi harus dengan pengucapan yang jelas. Kata-katanya dapat dimengerti dan isi atau tujuan nyanyian dapat dihayati oleh yang menyanyikan maupun yang mendengarkannya. Nyanyian yang menggunakan akal budi akan menolong orang lain mengerti karya dan kebaikan Allah yang dilakukan terhadap manusia dalam alam ciptaan. Sekarang pada bagian C kita akan membahas memahami nyanyian jemaat dalam ibadah Kristen. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa saja jenis nyanyian jemaat dalam ibadah Kristen yang kamu ketahui? 2. Seperti apakah bentuk kata-kata dalam nyanyian ibadah Kristen yang kamu ketahui? 3. Apa yang harus diperhatikan dari sebuah nyanyian jemaat? Kata-katanya, iramanya, nadanya atau isinya atau pesannya. 4. Alat musik apa saja yang dapat digunakan untuk nyanyian jemaat atau dalam ibadah Kristen yang kamu ketahui? Sekarang pada bagian D, kita akan mendalami materi tentang nyanyian jemaat. Dalam ibadah Kristen terdapat beberapa jenis nyanyian.
Berdasarkan iramanya, ada nyanyian yang dinyanyikan penuh semangat, tetapi ada juga yang dinyanyikan lembut bahkan syahdu. Berdasarkan isi atau pesannya, ada nyanyian yang berisi pujian kepada Allah, tetapi ada juga yang berisi doa atau harapan. Maka dalam ibadah Kristen, nyanyian banyak digunakan sebagai ekspresi iman. Bahkan dalam suasana duka pun, ibadah menggunakan nyanyian sebagai bentuk doa, harapan, dan penghiburan. Kebiasaan ini sangat menyenangkan bagi semua orang, bagi yang mendengar, bagi yang menyanyi, dan tentu bagi Tuhan. Oleh karena itu, saat kita bernyanyi, harus penuh penghayatan, tidak boleh sembarangan, harus berasal dari hati kita. Sekarang kita bahas rangkuman. Menyanyi adalah salah satu unsur ibadah umat Kristen yang tidak dapat diabaikan atau dilakukan secara sembarangan atau asal bunyi. Menyanyi adalah ekspresi doa dan harapan umat terhadap Tuhan. Karena itu bernyanyi hendaknya dilakukan dengan akal dan budi yang baik. Demikian juga nyanyian diciptakan dengan akal dan budi yang baik, agar melalui nyanyian dan kegiatan bernyanyi, orang yang bernyanyi dan mendengarnya ditolong memahami karya Allah yang selalu baik dalam kehidupan kita. Nah, demikian dulu pelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang sebagai akhir pelajaran, mari kita berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang untuk menghayati terus atau mengingat terus warisan iman dari ajaran gereja-gereja perdana, kita ucapkan 12 pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus. Sembilan, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10, pengampunan dosa. 11, kebangkitan daging. 12, dan hidup yang kekal. Sekali lagi, setelah nonton video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe,
Kemudian tekan loncengnya atau belnya dan share atau bagikan video ini. Ya, demikian dahulu. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video kali ini. Sampai ketemu dengan saya pada video berikutnya, pada materi berikutnya dengan topik yang lebih menarik. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Ya, sampai ketemu pada kesempatan yang